Sebelum itu di zaman Aru Melayu sudah ada. Melayu sudah ada. Iya. Lebih khusus lagi, kita ini bicara soal Melayu Deli. Melayu Deli itu sebenarnya saat ini seperti apa dan sejarahnya dulu seperti apa? Ya, Melayu Deli itu kan Melayu yang ada sebetulnya di wilayah kota Medan dan sekitarnya. Itulah Melayu Deli. Melayu Deli itu dahulu adalah merupakan wilayah-wilayah ya kedatukan-kedatukan yang kemudian menjadi sebuah kesultanan. Ya, ini memang sudah ada sejak zaman Aru. Lalu kemudian muncullah utusan dari Aceh, ya, kemudian memimpin ini turun temurun hingga sekarang ini. Hingga saat ini. Ya, tapi kemudian dari sisi masyarakat, mereka ini sebetulnya masyarakat kuno, masyarakat tua yang sudah ada sebelum kesultanan ada. Baik. Iya. Kemudian persebaran untuk Melayu Deli sendiri seperti apa dulunya? Memang Melayu Deli ini sebetulnya wilayah yang tidak terlalu luas juga dahulu, sebetulnya wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, tapi kemudian penyebutan Melayu Deli ini di masyarakat luas itu kan sebetulnya akhirnya mewakili Melayu Sumatera Utara. Oke. Kita sebut misalnya lagu Melayu Deli. Ya, ketika disebut lagu Melayu Deli itu seluruh lagu yang berirama Melayu. Oke. Ya kan begitu. Itu tadi. Jadi konsep kata Deli ini sudah begitu menjadi makna luas. Ditambah ketika di zaman penanam modal asing, Deli Maskapai, ya, ada sebuah perusahaan asing, Nenhuis namanya. Jadi kalau tahu di mana rumah Nenhuis itu, yaitu di gubernuran sekarang, ya itu tadi. Itu perusahaan ini tadi melampaui wilayah Deli ini tadi. Oke. Ya gitu, makanya kenapa disebut Melayu Deli. Itu Sebenarnya yang perlu dibenarkan apa? Tidak ada yang perlu dibenarkan, semua sudah benar karena perjalanan zaman mungkin akan memang bisa, kalau versi Melayu mengatakan sekali air bah, sekali tepian berubah. Oke, baik, luar biasa. Terus Bang, kalau misalnya ini kan kita melihat ada persebaran Melayu sebenarnya di Deli Serdang dan Serdang Bedagai itu seperti apa sebenarnya? Jadi ini dulu karena adanya kesultanan, Langkat punya kesultanan, maka disebutlah Melayu Langkat. Baik. Deli punya kesultanan, disebutlah Melayu Deli. Asahan punya kesultanan, Serdang punya kesultanan. Ada lagi yang di Pertuan, Kualuh, Panai, Bilah, Kota Pinang. Ya, ada lagi negeri, Bedagai, Padang, tebing tinggi maksudnya. Ada lagi kedatukan besar namanya Batubara. Jadi kenapa disebut penamaan-penamaan itu tadi? Ini hanya lebih kepada, sebetulnya Melayu ini satu adanya dengan dua dialek di Sumatera Utara, dialek O dan dialek E. Oke. Maya kabar, apa kobar. Oke. Kan begitu. Ya. Ada perbedaan dua dialek itu tadi. Tapi karena dia berdasarkan dulu pernah ada sebuah kerajaan atau kesultanan besar-besar itu, akhirnya ada label Melayu Langkat, Melayu Serdang, Melayu Asahan dan sebagainya. Berarti persebaran itu tadi muncul karena adanya zaman-zaman pemerintahan kerajaan-kerajaan masing-masing dari kesultanan. Betul. Oke, selanjutnya seperti apa sih sebenarnya peran dari Melayu untuk Indonesia, khususnya di Sumatera Utara? Sangat besar. Seperti apa? Sangat besar. Tahun Februari 1946, seluruh raja-raja Melayu menyatukan sikap, kami adalah Indonesia. Baik. Dan sekian banyak ya sumbangan kesultanan-kesultanan Melayu untuk berdirinya Indonesia secara materi. Baik. Iya. Berarti kalau untuk di Sumatera Utara seperti apa sih kalau kita bisa melihat gambaran perkembangan yang bisa dilakukan oleh masyarakat Melayu? Mungkin dari segi pembangunan atau seperti apa boleh disampaikan? Ya. Khususnya di Kota Medan. Untuk di Kota Medan memang kita harus katakan dari dunia pendidikan awal saja, ya kita ambil contoh saja. Universitas pertama negeri di Kota Medan itu didirikan oleh tokoh-tokoh Melayu. Salah satunya Dr. Mansur, sampai sekarang ada nama jalannya. Nama beliau adalah Dr. Tengku Mansur. Ya. Kemudian banyak lagi beberapa tokoh-tokoh lain masuk ke banyak lini-lini. Ya, banyak lini-lini. Memang satu sisi orang Melayu itu memang punya sikap kadang-kadang biar pecah di perut, jangan pecah di mulut, terkena mata dipicingkan, terkena perut dikempiskan. Jadi orang Melayu ini kadang-kadang lebih banyak menyuruh.
ya lebih banyak bersembunyi. Baik. Hal ini yang mungkin kelihatannya kurang, ditambah gaya bahasa orang Melayu yang kurang agak mendayu, itu yang mungkin akan melihat kelihatannya di permukaan dia tak tampak, padahal dia tampak. Berarti perannya sangat besar, khususnya di dunia pendidikan, khususnya di Kota Medan. Oke Bang, selanjutnya kita akan berbincang soal revolusi sosial Melayu. Tapi setelah jeda yang berikut ini, tetap di Tokoh Bicara. Pada tahun 1946 silam, bumi Sumatera Timur digemparkan dengan revolusi sosial Sumatera Timur atau yang dikenal dengan genosida Melayu. Peristiwa ini merupakan serangkaian insiden